Rendang adalah makanan khas Indonesia dari suku Minang yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Rendang termasuk dalam 50 kategori makanan terlezat di dunia menurut CNN Travel. Selain itu, rendang juga di masyarakat Indonesia menjadi hal yang wajib ketika Hari Raya Idul Fitri. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu. Karena kalau menurut gue ya, rendang tuh udah jadi salah satu tradisi warga Indonesia untuk di hari raya, terutama di Lebaran. Karena dari dulu juga kita kalau hari raya itu menyajikan makanan-makanan lezat seperti rendang, opor. Dah, menurut saya gitu sih. Emang itu khas Idul Fitri itu rendang. Tanpa rendang itu tidak afdol. Terus memang rendang sama kupat. Orang hampir semua di Indonesia ya rendang gitu. Cuman kalau di mana-mana kan nggak khasnya emang gitu. Mau di Jakarta atau mau di mana pasti khasnya rendang. Makanya kalau tanpa rendang itu kayaknya itu kurang afdol dah Lebaran gitu. Kalau menurut nenek ya. Ya udah tradisi aja ya, pasti masak rendang sama ketupat gitu. Udah tradisi aja gitu-gitu tiap tahun teh gitu. Karena masaknya kan cuma tahun sekali ya. Kadang tiap hari kita nggak masak rendang kan. Jadi kayaknya harus ada aja gitu kalau hari Lebaran itu. Karena rendang tuh banyak disukai banyak orang, jadinya enak aja gitu disajin buat pas hari raya Lebaran. Mungkin karena udah jadi kebiasaan yang jadi budaya mungkin ya di Indonesia tuh. Balik lagi ya, namanya tradisi. Dari dulu dari nenek moyang kita itu udah menyajikan rendang ketika hari raya karena daging sapi itu kan mahal ya. Jadi salah satu keistimewaan lah untuk warga Indonesia untuk memakan rendang. Rendang itu enak lah gitu ya. Untuk orang yang sakit juga kayaknya berwah lah gitu ya, kan membangkitkan dia selera makan. Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada sih rendang itu, pasti aja di hari ini ya rendang. Untuk hari Lebaran ya rendang, ya opor sama goreng ati kentang sama ati gitu. Khasnya cuma 3 gitu. Udah tradisi itu ya. Kalau saya juga, tapi opor suka masak sih, opor, rendang, semur gitu, ketupat, sayurnya suka sih. Jadi ya kalau rendang mah harus ada gitu tiap tahun. Kayak opor ayam itu kan kita bisa ya masak setiap hari gitu kan, ketemu sama ayam goreng atau ayam opor gitu. Tapi kalau misalkan rendang, kadang kan nggak semua orang bisa kebeli daging sapinya juga. Karena rendang tidak berkuah dan berbahan dasar daging dan santan. Mungkin karena dia terbuatnya dari daging, jadi kesana spesial sendiri gitu. Kalau ritual khusus sih nggak ada ya, paling selera masing-masing sih. Tapi mayoritas setiap Indonesia pasti Idul Fitri itu menyajikan rendang. Enggak, itu sih enggak diwajibkan sih, itu memang dari dulu sih itu enggak diwajibkan untuk kita makan rendang, enggak sih itu. Spesial lah Lebaran setahun sekali gitu, rendang ya harus ada gitu. Enggak sih, biasa aja masaknya. Enggak ada yang spesial, cuman biasa aja. Nggak ada sih, mungkin emang udah kultur orang Indonesia aja kali ya. Tiap Lebaran aja masak rendang. Ya kan rendang kan daging ya, jarang makan sehari-hari. Nah makanya di Lebaran itu hari spesial, jadi udah tradisi gitu. Favorit ya Bu? Kalau di warung Padang sih ya sama ya. Jadi Di Padang juga sama. Kalau nggak rendang mah nggak bukan nasi Padang dong, kan rendang itu menu utamanya, menu utama nasi Padang. Bu, penjualan rendang? Oh enggak. Bagi orang yang nggak bikin rendang kan dia nggak menurun. Masih tetap habis kok, jualannya masih banyak peminatnya.
nggak semua orang bisa bikin rendang, apalagi orang sini kan nggak akan bisa bikin rendang kayak orang Padang bikin rendang. Nah, sekarang kan kita jadi tahu kenapa rendang menjadi budaya Indonesia tersendiri ketika Hari Raya Idul Fitri. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa rendang mengapa menjadi makanan yang wajib ketika Hari Raya Idul Fitri di Indonesia karena berbahan dasar daging. Yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah makanan yang cukup spesial. Itulah alasan sebagian orang mengapa rendang itu harus wajib hadir ketika Hari Raya Idul Fitri. Sekian saya sama Nahdu Abasi, terima kasih.